Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sahroni, kisah horor dan ironi. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton konten kami hari ini. Sebelum kita masuk ke cerita yang mendebarkan ini, kami ingin menyampaikan bahwa semua kisah yang kami bagikan adalah karya fiksi belaka. Jika terdapat kesamaan nama tokoh, tempat, atau kejadian dengan kehidupan nyata, kami mohon maaf sebesar-besarnya karena hal tersebut tidaklah disengaja. Bersiaplah untuk memasuki dunia yang penuh dengan ketegangan, misteri, dan ironi yang akan membuat kalian merinding. Pastikan kalian sudah menyiapkan mental dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya dari Sahroni. Hujan deras mengguyur kawasan kampung Kramat Jati pada malam itu. Di sebuah gang sempit yang gelap, terdengar suara langkah kaki yang tergesa-gesa. Raihan, seorang pemuda berusia 23 tahun dengan wajah teduh dan mata yang penuh kebaikan, berlari menuju rumah kontrakan sederhana di ujung gang. Tubuhnya basah kuyup, namun di tangannya ia tetap memegang erat sebuah kantong plastik berisi obat-obatan. "Ibu, aku sudah beli obatnya," seru Raihan sambil membuka pintu kayu yang sudah lapuk. Di dalam rumah yang remang-remang, seorang wanita paruh baya terbaring lemah di kasur tipis. Wajahnya pucat dan napasnya terengah-engah. "Raihan, nak, ibu sudah tidak apa-apa. Kamu jangan susah-susah begini terus," bisik ibunya dengan suara serak. Raihan tersenyum lembut sambil menyiapkan obat untuk ibunya. "Ibu tenang saja. Raihan akan selalu merawat ibu sampai sembuh." Ketulusan hati Raihan terpancar dari setiap kata yang diucapkannya. Sejak ayahnya meninggal 5 tahun lalu, Raihan menjadi tulang punggung keluarga. Ia bekerja sebagai tukang becak di siang hari dan cleaning service di malam hari, semua demi mengobati penyakit ibunya. Keesokan paginya, Raihan berjalan menuju pangkalan becak seperti biasa. Saat melewati warung kopi Busari, ia melihat seorang pemuda sebayanya duduk sendirian di pojok warung. Pemuda itu tampak kusut, rambutnya acak-acakan, dan pakaiannya kotor. Yang paling mencolok adalah tatapan matanya yang kosong dan dingin. "Permisi, Mas. Apa tidak apa-apa duduk di sini?" tanya Raihan sopan sambil menunjuk kursi di sebelah pemuda itu. Pemuda itu mendongak dengan pandangan curiga. "Terserah lu," jawabnya ketus. Raihan duduk sambil memesan teh hangat. Ia memperhatikan pemuda di sebelahnya yang terus menatap kosong ke depan. "Namaku Raihan. Mas tinggal di sekitar sini?" "Budi," jawab pemuda itu singkat. "Gue nggak punya rumah." Mendengar hal itu, hati Raihan tersentuh. "Kalau Mas Budi tidak keberatan, malam ini bisa menginap di rumah saya. Rumahnya memang kecil, tapi masih ada tempat." Budi menoleh dengan tatapan tidak percaya. "Lu kenapa baik banget sama orang yang baru lu kenal?" "Sesama manusia harus saling tolong-menolong," jawab Raihan tulus. "Lagi pula, Mas Budi kelihatan butuh bantuan." Sejak pertemuan itu, Raihan dan Budi mulai berteman. Raihan tidak tahu bahwa kebaikannya akan menjadi awal dari malapetaka yang mengerikan. Budi bukanlah orang sembarangan. Ia adalah seseorang yang telah terjerat dalam dunia kelam, dunia yang dipenuhi dengan praktik-praktik mistis berbahaya dan perilaku jahat yang sudah mengakar dalam jiwanya. Budi lahir dalam keluarga yang broken home. Ayahnya seorang penjudi yang sering memukul ibu dan anak-anaknya. Ibunya meninggal saat Budi berusia 15 tahun karena tidak kuat menahan penyiksaan. Sejak saat itu, Budi hidup di jalanan dan bergabung dengan geng-geng kriminal. Ia terlibat dalam berbagai kejahatan mulai dari pencurian, penodongan, hingga perdagangan narkoba yang lebih mengerikan. Budi juga terlibat dalam praktik-praktik mistis gelap. Ia pernah berguru pada seorang dukun santet di kawasan Bogor yang mengajarkan ilmu-ilmu hitam. Dukun itu, yang dikenal dengan nama Ki Sableng, adalah praktisi ilmu hitam yang sudah malang melintang puluhan tahun. Ki Sableng mengajarkan Budi cara memanggil arwah jahat, cara menyerap energi negatif dari orang lain, dan cara menularkan kutukan kepada siapa saja yang dikehendaki. "Ingat, Budi," kata Ki Sableng dengan suara serak di gubuknya yang gelap. "Ilmu yang kuguru padamu ini bukan sembarangan. Setiap kali kamu menggunakan kekuatan gelap ini, jiwa kamu akan semakin terkontaminasi. Dan yang paling bahaya, kekuatan ini akan menular kepada orang-orang yang dekat denganmu." Budi tidak peduli dengan peringatan itu. Ia hanya ingin memiliki kekuatan untuk membalas dendam kepada dunia yang telah memperlakukannya dengan kejam. Namun, apa yang tidak disadari Budi adalah bahwa kekuatan gelap yang ia miliki sudah mulai menggerogoti jiwanya dari dalam. Ia menjadi semakin sadis, semakin haus akan penderitaan orang lain, dan semakin tidak peduli dengan nilai-nilai kemanusiaan. Ketika bertemu dengan Raihan,
Budi awalnya menganggap pemuda baik hati itu sebagai target yang mudah untuk dimanfaatkan. Namun, ada sesuatu dalam diri Raihan yang membuat Budi penasaran. Ketulusan dan kebaikan Raihan begitu murni, sehingga Budi merasa tertantang untuk merusak kemurnian itu. Hari-hari berlalu, dan Budi mulai tinggal di rumah kontrakan Raihan. Ibu Raihan, yang bernama Bu Siti, awalnya merasa khawatir dengan kehadiran Budi. Ada aura gelap yang ia rasakan dari pemuda itu, namun karena melihat anaknya bahagia memiliki teman, Bu Siti memilih untuk diam. "Raihan, nak. Ibu merasa ada yang aneh dengan temanmu itu," bisik Bu Siti suatu malam saat Budi sedang keluar. "Kenapa, Bu?" "Budi orangnya baik kok." "Mungkin karena hidupnya yang sulit jadi kelihatan agak keras," jawab Raihan membela temannya. Bu Siti menggeleng perlahan. "Bukan itu, nak. Sejak dia tinggal di sini, ibu sering bermimpi buruk. Mimpi tentang arwah-arwah jahat yang berkeliaran di sekitar rumah kita." Raihan hanya tersenyum dan mengusap kepala ibunya dengan sayang. "Itu cuma mimpi, Bu. Jangan terlalu dipikirkan." Namun, Bu Siti tidak salah dalam perasaannya. Sejak Budi tinggal di rumah itu, memang mulai terjadi hal-hal aneh. Di malam hari, sering terdengar suara langkah kaki di atap rumah, padahal tidak ada orang. Terkadang, terdengar suara tangisan wanita dari kamar mandi, namun saat diperiksa tidak ada siapa-siapa. Yang paling menakutkan, beberapa kali Bu Siti melihat sosok putih tinggi berdiri di pojok kamarnya pada tengah malam. Budi tahu persis apa yang terjadi. Kekuatan gelap yang ia bawa mulai menarik makhluk-makhluk halus jahat untuk berkumpul di sekitar rumah itu. Ia bisa merasakan kehadiran pocong yang berkeliaran di halaman belakang setiap malam. Ia juga bisa mendengar kuntilanak yang menangis di pohon mangga tua di samping rumah. Tapi yang paling membuatnya puas adalah melihat bagaimana aura gelap itu perlahan-lahan mulai mempengaruhi Raihan. Perubahan pada Raihan dimulai dari hal-hal kecil. Suatu hari, saat sedang menarik becak, Raihan bertemu dengan seorang penumpang yang mabuk dan mulai mencaci makinya tanpa alasan. Biasanya, Raihan akan tetap sabar dan tidak membalas. Namun kali ini, entah kenapa, ia merasa amarah yang luar biasa membuncah dalam dadanya. "Bapak jangan seenaknya ngomong sama orang," bentar Raihan dengan suara keras yang tidak biasa. Penumpang mabuk itu terkejut dan malah semakin mengumpat. Tanpa sadar, Raihan turun dari becaknya dan menampar pipi penumpang itu dengan keras. "Mulut Bapak jaga. Saya sudah baik-baik nganterin, Bapak malah ngomong sembarangan." Setelah kejadian itu, Raihan merasa aneh dengan dirinya sendiri. Ia tidak pernah marah sebesar itu kepada siapapun, apalagi sampai menampar orang. Namun, anehnya, ia juga merasa puas setelah membalas perlakuan buruk penumpang itu. "Gue bangga sama lu, Han," kata Budi saat Raihan menceritakan kejadian itu. "Selama ini lu terlalu baik sama orang-orang. Padahal dunia ini kejam, Han. Kalau lu terus baik-baik aja, orang-orang akan injek-injek lu." "Tapi rasanya aneh, Bud. Aku nggak biasa marah kayak gitu," jawab Raihan sambil menggaruk kepalanya. "Itu namanya lu mulai dewasa, Han. Lu mulai sadar kalau kebaikan yang berlebihan itu cuma akan bikin lu celaka." Budi tersenyum miring. Di dalam hati, ia merasa senang melihat benih-benih kegelapan mulai tumbuh dalam diri sahabat baiknya itu. Hari demi hari, Budi terus meracuni pikiran Raihan dengan filosofi hidupnya yang kelam. Ia bercerita tentang bagaimana dunia ini tidak adil, bagaimana orang-orang baik selalu diinjak-injak, dan bagaimana kekerasan terkadang adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan keadilan. "Lu tahu nggak, Han?" kata Budi suatu malam sambil merokok di teras rumah. "Gue punya cara untuk bikin hidup lu lebih mudah. Cara untuk bikin orang-orang yang jahat sama lu merasakan akibatnya." Raihan mengernyitkan dahi. "Maksudnya gimana, Bud?" Budi mengeluarkan sebuah jimat kecil dari sakunya. Jimat itu berbentuk bulat dengan ukiran-ukiran aneh di permukaannya. "Ini jimat warisan dari guru gue dulu. Kalau lu bawa ini, siapa aja yang jahat sama lu bakal kena azab." "Aku nggak percaya begituan, Bud," Raihan menggeleng. "Coba aja dulu, Han. Gak ada ruginya kan?" Budi menyodorkan jimat itu dengan senyum yang tampak tulus, namun di balik senyum itu tersimpan niat jahat yang mendalam. Raihan akhirnya menerima jimat itu, lebih karena tidak ingin menyakiti hati Budi daripada karena percaya pada kekuatannya. Ia tidak tahu bahwa jimat itu adalah media yang akan mempercepat proses kontaminasi jiwa Raihan oleh energi gelap yang dibawa Budi. Jimat itu dibuat Ki Sableng dengan ritual khusus.
Di dalamnya tersimpan roh jahat yang tugasnya adalah menggerogoti jiwa siapapun yang memegangnya. Roh itu akan masuk perlahan-lahan ke dalam tubuh korban, mengubah pikiran dan perasaan korban menjadi semakin gelap dan jahat. Seminggu setelah Raihan mulai membawa jimat itu, perubahan pada dirinya semakin terlihat jelas. Ia menjadi lebih mudah marah, lebih mudah tersinggung, dan mulai memiliki pikiran-pikiran jahat yang sebelumnya tidak pernah ada dalam benaknya. Suatu hari, saat sedang bekerja sebagai cleaning service di sebuah kantor, Raihan melihat seorang karyawan membuang sampah sembarangan padahal tempat sampah ada di dekatnya. Biasanya, Raihan akan membersihkan sampah itu tanpa complain. Namun kali ini, amarah yang luar biasa menggelora dalam dadanya. "Pak, tolong buang sampahnya di tempat sampah," kata Raihan dengan nada yang tegas. Karyawan itu menoleh dengan tatapan meremehkan. "Loh, memangnya kenapa? Kan ada lu yang bersihin. Untuk apa gue repot-repot buang ke tempat sampah?" Mendengar jawaban itu, sesuatu dalam diri Raihan seperti meledak. Tanpa berpikir panjang, ia mendorong karyawan itu sampai terjatuh ke lantai. "Bapak jangan seenaknya. Saya di sini untuk kerja, bukan untuk bersihin ulah Bapak yang gak tahu tata krama." Karyawan itu bangkit dengan wajah merah padam dan melaporkan kejadian itu kepada atasan. Akibatnya, Raihan dipecat dari pekerjaannya. Namun anehnya, Raihan tidak merasa menyesal. Ia justru merasa puas setelah mengajari karyawan yang tidak sopan itu. "Bagus, Han. Lu udah mulai nunjukin kalau lu bukan orang yang bisa diremehkan," kata Budi saat mendengar cerita Raihan. "Tapi sayang, lu kehilangan kerja gara-gara orang tolol itu." "Aku juga kesal, Bud. Harusnya dia yang dipecat, bukan aku," keluh Raihan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Raihan merasa iri dan dengki kepada orang lain. "Tenang aja, Han. Gue bisa bantuin lu buat balas dendam sama tuh orang," bisik Budi dengan senyum jahat. "Maksudnya?" tanya Raihan penasaran. Budi mengeluarkan sehelai rambut dari sakunya. "Ini rambut gue, Han. Kalau lu taruh ini di bawah bantal orang itu, dia bakal mimpi buruk terus sampai stres berat." Raihan menatap rambut itu dengan perasaan campur aduk. Sebagian dirinya merasa tidak benar melakukan hal seperti itu, namun sebagian lagi merasa bahwa karyawan itu memang pantas mendapat balasan. "Gimana caranya aku bisa masuk rumahnya?" tanya Raihan akhirnya. Budi tersenyum lebar. Ia tahu bahwa Raihan sudah mulai terjerat dalam jebakannya. "Gampang, Han. Gue tahu di mana dia tinggal. Kita bisa masuk pas dia lagi nggak ada di rumah." Malam itu, Raihan dan Budi menyelinap masuk rumah karyawan yang telah memecat Raihan. Budi yang sudah berpengalaman dalam hal-hal semacam ini dengan mudah membuka kunci pintu. Mereka masuk ke kamar tidur dan Budi menyuruh Raihan meletakkan rambut itu di bawah bantal. Saat Raihan menyentuh bantal itu, tiba-tiba ia merasakan sensasi aneh yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Rasanya seperti ada listrik dingin yang mengalir dari ujung jarinya. Yang tidak ia ketahui adalah bahwa pada saat itu, jimat yang ia bawa bereaksi dengan rambut Budi, menciptakan koneksi mistis yang akan mengikat jiwa Raihan semakin kuat dengan kekuatan gelap. Rambut yang diberikan Budi bukanlah rambut biasa. Itu adalah rambut yang sudah dikutuk dengan mantra-mantra gelap. Siapapun yang meletakkannya dengan niat jahat akan terikat dalam ritual kutukan itu, dan jiwanya akan semakin terkontaminasi oleh energi negatif. Setelah kejadian itu, perubahan pada Raihan menjadi semakin drastis. Ia mulai merasa senang saat mendengar orang lain mengalami penderitaan. Ketika mengetahui bahwa karyawan yang memecatnya mengalami mimpi buruk berturut-turut dan akhirnya masuk rumah sakit karena stres, Raihan justru tertawa puas. "Rasain tuh. Siapa suruh ngusir gue?" kata Raihan dengan nada yang mengejek. Bu Siti yang mendengar perkataan anaknya merasa terkejut dan sedih. "Raihan, nak. Kamu kenapa jadi begini? Ini bukan sifat kamu yang dulu." "Ibu nggak ngerti, Bu. Dunia ini keras. Kalau kita terus baik-baik aja, orang-orang bakal nginjek-injek kita," jawab Raihan dengan dingin. Bu Siti menatap anaknya dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak mengenali sosok yang berdiri di hadapannya. Raihan yang dulu selalu lemah lembut dan penuh kasih sayang kini berubah menjadi sosok yang keras dan penuh dendam. Yang membuat Bu Siti semakin khawatir adalah mimpi-mimpi mengerikan yang semakin sering ia alami. Dalam mimpi-mimpi itu, ia melihat Raihan dikerumuni oleh makhluk-makhluk halus yang mengerikan. Ada pocong yang mengikuti Raihan kemanapun ia pergi, ada kuntilanak yang berbisik-bisik di telinganya, dan ada sosok-sosok gelap lain yang seperti hendak menarik jiwa Raihan ke dalam kegelapan. "Ya Allah, lindungilah anakku," doa Bu Siti setiap malam sambil menangis. Sementara itu,
Budi merasa sangat puas melihat perubahan yang terjadi pada Raihan. Ia tahu bahwa prosesnya belum selesai. Masih ada tahap-tahap yang harus dilalui untuk benar-benar mengubah Raihan menjadi sosok yang sama jahatnya dengan dirinya. Suatu malam, Budi mengajak Raihan pergi ke sebuah kuburan tua di pinggir kota. "Han, gue mau nunjukin sesuatu yang bakal bikin hidup lu jauh lebih mudah," kata Budi sambil membawa tas ransel yang tampak berat. "Ngapain ke kuburan segala, Bud?" tanya Raihan. "Lu percaya nggak sama kekuatan gaib?" tanya Budi balik. Raihan terdiam sejenak. Beberapa minggu terakhir, ia memang mulai merasakan hal-hal aneh. Ia sering mendengar bisikan-bisikan halus di telinganya, terutama saat ia sedang marah atau berpikir jahat tentang orang lain. Terkadang, ia juga melihat bayangan-bayangan gelap di sudut matanya. "Entahlah, Bud. Tapi aku mulai merasakan hal-hal aneh akhir-akhir ini," jawab Raihan jujur. Budi tersenyum puas. "Itu tandanya lu udah mulai terbuka sama kekuatan yang sebenarnya, Han. Malam ini, gue bakal ngajarin lu cara mendapetin kekuatan itu." Mereka tiba di kuburan pada pukul 23.30 malam. Suasana di sana sangat mencekam. Angin bertiup kencang, menerbangkan daun-daun kering yang berguguran dari pohon-pohon tua. Bulan tertutup awan tebal, membuat kuburan itu terlihat semakin gelap dan menakutkan. Budi membuka tas ranselnya dan mengeluarkan berbagai perlengkapan ritual. Lilin hitam, kemenyan, pisau kecil, dan beberapa jimat. "Han, malam ini lu bakal ikut ritual pemanggilan arwah. Dengan ritual ini, lu bisa dapetin kekuatan untuk ngendalin orang lain sesuai kemauan lu." Raihan merasa ragu-ragu. "Bud, aku takut. Ini kelihatannya bahaya." "Gak ada yang perlu ditakutin, Han. Gue udah sering lakuin ini. Lu cuma perlu ikutin apa yang gue bilang." Budi menyalakan lilin-lilin hitam dan membakar kemenyan. Asap kemenyan mengepul ke udara, menciptakan aroma yang menyengat dan tidak sedap. Budi mulai membaca mantra-mantra dalam bahasa yang tidak dimengerti Raihan. Suaranya bergema di antara nisan-nisan tua, menciptakan suasana yang semakin menyeramkan. Tiba-tiba, angin bertiup semakin kencang, dan suhu udara turun drastis. "Han, sekarang pegang pisau ini dan gores sedikit telapak tangan lu. Kita butuh darah untuk ritual ini," perintah Budi sambil menyodorkan pisau kecil. Raihan mengambil pisau itu dengan tangan gemetar. Saat pisau menyentuh telapak tangannya, ia merasakan sensasi aneh yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Rasanya seperti ada kekuatan gelap yang mengalir masuk ke dalam dirinya. Darah Raihan menetes ke tanah, dan pada saat yang sama, terjadi hal-hal supernatural yang mengerikan. Dari balik nisan-nisan mulai bermunculan sosok-sosok makhluk halus. Ada pocong yang melompat-lompat mendekat, ada kuntilanak dengan rambut panjang terurai yang melayang di udara, ada genderuwo dengan tubuh berbulu dan mata menyala, serta berbagai makhluk halus jahat lainnya. "Jangan takut, Han. Mereka cuma mau lihat siapa yang berani masuk ke wilayah mereka," bisik Budi. Namun sebenarnya, Budi sedang melakukan ritual pengikatan jiwa. Dengan ritual ini, jiwa Raihan akan terikat dengan makhluk-makhluk halus jahat tersebut. Mereka akan mengikuti Raihan kemanapun ia pergi dan terus menggerogoti jiwanya dari dalam. Pocong yang paling dekat dengan mereka tiba-tiba berbicara dengan suara serak dan mengerikan. "Siapa yang berani mengganggu ketenangan kami?" Budi menjawab dengan lantang. "Kami datang untuk membuat perjanjian. Kami membutuhkan kekuatan kalian." Kuntilanak yang melayang di atas mereka tertawa dengan suara yang memilukan. "Kekuatan kami tidak gratis, manusia. Apa yang kalian tawarkan?" "Jiwa yang masih suci," jawab Budi sambil menunjuk Raihan. "Jiwa ini masih bersih dan akan menjadi makanan yang lezat untuk kalian." Raihan terkejut mendengar perkataan Budi. "Bud, apa maksudmu?" Budi menatap Raihan dengan senyum jahat yang sebenarnya. "Maaf, Han. Tapi gue butuh kekuatan yang lebih besar. Dan untuk dapetin itu, gue harus ngorbanin jiwa lu." Makhluk-makhluk halus itu mulai mengelilingi Raihan dengan gerakan yang menakutkan. Pocong melompat-lompat semakin dekat, kuntilanak mengeluarkan tawa yang memekakan telinga, dan genderuwo mengaum dengan suara yang menggelegar. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Jimat yang selama ini dibawa Raihan tiba-tiba bercahaya terang. Cahaya itu membuat makhluk-makhluk halus tersebut mundur dengan teriakan kesakitan. "Apa yang terjadi?" teriak Budi panik. Ia tidak mengira bahwa jimat yang ia berikan kepada Raihan akan bereaksi seperti ini. Yang tidak diketahui Budi adalah bahwa jimat itu memiliki dua sisi. Di satu sisi,
Jimat itu memang berfungsi untuk menggerogoti jiwa pemegangnya. Namun di sisi lain, jimat itu juga memiliki mekanisme perlindungan yang akan aktif jika pemiliknya berada dalam bahaya besar. Ini adalah jebakan yang dibuat Ki Sableng untuk memastikan bahwa korban jimat tersebut tidak akan mati terlalu cepat, sehingga proses penderitaannya bisa berlangsung lebih lama. Namun, aktivasi mekanisme perlindungan ini malah membuat ikatan antara Raihan dan makhluk-makhluk halus menjadi semakin kuat. Bukannya melindungi, jimat itu justru menjadikan Raihan sebagai tuan dari makhluk-makhluk halus tersebut. "Tuan baru kami," bisik Pocong dengan suara hormat. "Kami akan melayani Anda." Raihan merasakan kekuatan besar mengalir dalam tubuhnya. Ia bisa merasakan kehadiran makhluk-makhluk halus tersebut dalam pikirannya. Ia bisa mendengar suara mereka, bisa merasakan emosi mereka, dan yang paling mengerikan, ia mulai menyukai sensasi kekuatan gelap tersebut. "Apa yang kalian inginkan dari saya?" tanya Raihan dengan suara yang berubah menjadi lebih dalam dan menakutkan. "Berikanlah kami jiwa-jiwa manusia untuk kami santap, Tuan. Semakin banyak jiwa yang Anda berikan, semakin besar kekuatan yang akan Anda dapatkan," jawab kuntilanak dengan suara yang menggoda. Raihan melirik Budi yang masih berdiri terpaku dengan wajah pucat. "Bagaimana dengan dia? Bisakah kalian santap jiwanya?" "Jiwanya sudah terlalu kotor, Tuan. Jiwa yang kotor rasanya tidak enak. Kami lebih suka jiwa-jiwa yang masih bersih," jawab genderuwo. Saat itu, Raihan merasakan kekecewaan yang luar biasa terhadap Budi. Sahabat yang selama ini ia percaya ternyata telah berencana mengorbankan dirinya demi mendapatkan kekuatan. Namun anehnya, bukannya marah, Raihan justru merasa senang memiliki kekuatan baru ini. "Budi," kata Raihan dengan nada dingin, "kamu sudah berkhianat kepadaku. Tapi aku tidak akan membunuhmu. Aku punya rencana yang lebih menarik untukmu." Mereka pulang ke rumah dalam keadaan yang sangat berbeda. Budi merasa ketakutan dengan perubahan yang terjadi pada Raihan, sementara Raihan merasa memiliki kekuatan dan kepercayaan diri yang luar biasa. Makhluk-makhluk halus yang telah terikat dengannya mengikuti dalam bentuk bayangan yang hanya bisa dilihat olehnya. Sesampainya di rumah, Bu Siti langsung merasakan perubahan aura yang sangat kuat pada anaknya. Udara di sekitar Raihan terasa dingin dan mencekam. Yang lebih mengerikan, Bu Siti bisa melihat bayangan-bayangan gelap yang mengikuti Raihan. "Ya Allah, anakku kenapa?" bisik Bu Siti ketakutan. Raihan tersenyum dingin kepada ibunya. "Ibu tidak perlu khawatir. Sekarang aku punya kekuatan untuk melindungi keluarga kita." Hari-hari berikutnya, Raihan mulai menggunakan kekuatannya untuk berbagai keperluan. Ia menyuruh Pocong untuk menakut-nakuti orang-orang yang pernah memperlakukannya dengan tidak baik. Ia memerintahkan kuntilanak untuk mengganggu tidur para tetangga yang pernah menggosipkannya. Dan ia mengutus genderuwo untuk mengintimidasi siapa saja yang berani melawan keinginannya. Yang paling mengerikan adalah perubahan sifat Raihan yang semakin drastis. Ia menjadi sangat sadis dan menikmati penderitaan orang lain. Ketika melihat seorang anak kecil terjatuh dan menangis, bukannya menolong, Raihan justru tertawa puas. Ketika mendengar kabar bahwa salah satu tetangganya meninggal karena sakit, Raihan merasa senang karena menganggap itu sebagai hasil dari kutukannya. Budi yang melihat perubahan Raihan merasa semakin ketakutan. Ia menyadari bahwa sahabatnya telah berubah menjadi sosok yang jauh lebih jahat daripada dirinya. Ia mulai menyesali perbuatannya yang telah membawa Raihan ke dalam dunia gelap. "Han, gue rasa kita harus berhenti dari semua ini," kata Budi suatu hari dengan suara gemetar. Raihan menatap Budi dengan tatapan yang mengerikan. "Berhenti? Kenapa harus berhenti? Aku baru saja merasakan betapa nikmatnya memiliki kekuatan." "Tapi ini salah, Han. Kita udah terlalu jauh masuk ke dunia yang berbahaya." Budi mencoba menyadarkan Raihan. "Salah?" Raihan tertawa keras. "Yang salah adalah ketika aku dulu terlalu baik dan membiarkan orang-orang menginjak-injakku. Sekarang aku punya kekuatan untuk membalas mereka semua." Malam itu, Raihan memanggil makhluk-makhluk halus yang telah terikat dengannya untuk melakukan misi yang lebih besar. Ia ingin membalas dendam kepada semua orang yang pernah menyakitinya, termasuk bos yang telah memecatnya dari pekerjaan cleaning service. "Kalian harus membuat hidup orang-orang itu menjadi neraka," perintah Raihan kepada makhluk-makhluk halus tersebut. "Buat mereka merasakan penderitaan yang berkali-kali lipat dari apa yang pernah mereka berikan kepadaku." Pocong, kuntilanak, genderuwo, dan makhluk-makhluk halus lainnya menerima perintah itu dengan senang hati. Mereka pergi melaksanakan misi dengan penuh semangat, karena semakin banyak penderitaan yang mereka ciptakan, semakin banyak pula energi negatif yang bisa mereka serap. Dalam seminggu,
Beberapa orang yang pernah memperlakukan Raihan dengan buruk mulai mengalami kejadian-kejadian aneh dan mengerikan. Bos yang memecatnya mulai mengalami teror gaib setiap malam. Ia sering melihat pocong di kamarnya, mendengar suara tangisan kuntilanak, dan merasakan cekikan genderuwo saat sedang tidur. Akibatnya, ia menjadi stres berat dan harus dirawat di rumah sakit jiwa. Karyawan yang dulu membuang sampah sembarangan juga mengalami nasib serupa. Ia sering melihat bayangan-bayangan mengerikan di kantor, mendengar suara-suara aneh dari toilet, dan merasakan sentuhan tangan dingin saat sedang bekerja sendirian. Produktivitas kerjanya menurun drastis dan akhirnya ia dipecat dari perusahaan. Raihan merasa sangat puas melihat hasil dari aksi balasan dendamnya. Namun, kepuasan itu malah membuat ia semakin haus akan lebih banyak aksi serupa. Ia mulai mencari-cari alasan untuk membalas dendam kepada orang-orang lain, bahkan kepada mereka yang sebenarnya tidak pernah berbuat jahat kepadanya. "Tuan," bisik kuntilanak suatu malam. "Jiwa-jiwa yang kami santap dari korban-korban Anda sangat lezat. Bisakah kami mendapat lebih banyak lagi?" "Tentu," jawab Raihan dengan senyum jahat. "Besok kita akan mencari target yang baru." Bu Siti yang mendengar anaknya berbicara sendiri di malam hari merasa semakin khawatir. Ia tahu bahwa anaknya sedang berkomunikasi dengan makhluk-makhluk halus, dan itu membuatnya ketakutan luar biasa. Ia mencoba mencari bantuan dari seorang ustadz di kampung untuk menyembuhkan anaknya. "Ustadz, tolong bantu anak saya. Dia sudah berubah menjadi sosok yang mengerikan," pinta Bu Siti sambil menangis. Ustadz Ahmad, seorang pria parubaya yang sudah berpengalaman dalam menangani kasus-kasus mistis, menatap Bu Siti dengan penuh simpati. "Ceritakan kepada saya apa yang terjadi pada anak ibu." Bu Siti menceritakan semua yang telah terjadi, mulai dari kedatangan Budi, perubahan sikap Raihan, hingga kejadian-kejadian aneh yang terjadi di rumahnya. Ustadz Ahmad mendengarkan dengan seksama sambil sesekali mengangguk. "Anak ibu sudah terjerat dalam ikatan dengan makhluk-makhluk halus jahat," kata Ustadz Ahmad setelah mendengar cerita Bu Siti. "Ini adalah kasus yang sangat serius dan berbahaya. Jika tidak segera ditangani, jiwa anak ibu bisa hilang selamanya." "Bagaimana cara menolongnya, Ustadz?" tanya Bu Siti putus asa. "Kita harus melakukan ruqyah untuk memutuskan ikatan tersebut. Tapi prosesnya tidak mudah, Ibu. Butuh perjuangan yang berat," jawab Ustadz Ahmad. Keesokan harinya, Ustadz Ahmad datang ke rumah Bu Siti untuk melakukan ruqyah terhadap Raihan. Namun, begitu Ustadz Ahmad masuk rumah, Raihan langsung merasakan kehadiran orang yang bisa membahayakan kekuatannya. "Siapa orang ini, Bu?" tanya Raihan dengan nada dingin. "Ini Ustadz Ahmad, Nak. Beliau datang untuk membantu kamu," jawab Bu Siti dengan suara bergetar. Raihan menatap Ustadz Ahmad dengan tatapan penuh kebencian. "Saya tidak butuh bantuan siapa-siapa. Silakan pergi." "Nak Raihan," kata Ustadz Ahmad dengan suara lembut namun tegas. "Saya tahu apa yang sedang terjadi pada diri kamu. Kamu sedang dirasuki oleh makhluk-makhluk jahat. Mari kita sembuhkan bersama-sama." Mendengar kata dirasuki, Raihan tertawa keras. "Dirasuki? Saya tidak dirasuki. Saya memiliki kekuatan. Saya adalah tuan mereka." Ustadz Ahmad mulai membaca ayat-ayat Al-Quran dengan suara yang lantang. Begitu ayat-ayat suci itu terdengar, Raihan langsung merasa kesakitan luar biasa. Ia berteriak-teriak sambil memegang kepalanya. "Hentikan! Hentikan!" teriak Raihan. Makhluk-makhluk halus yang terikat dengannya juga merasakan kesakitan yang sama dan mulai menampakkan diri dalam bentuk bayangan-bayangan gelap yang berkeliaran di sekitar ruangan. Ustadz Ahmad terus membaca ayat-ayat Al-Quran sambil berusaha mendekati Raihan. Namun, kekuatan gelap yang dimiliki Raihan ternyata sangat besar. Tiba-tiba, Raihan mengangkat tangannya dan Ustadz Ahmad terdorong ke belakang oleh kekuatan gaib yang tidak terlihat. "Pergi dari rumah saya," bentak Raihan dengan suara yang terdengar seperti gabungan dari beberapa suara sekaligus. Matanya berubah merah menyala dan dari mulutnya keluar asap hitam. Ustadz Ahmad bangkit dengan susah payah. Ia menyadari bahwa kekuatan gelap yang merasuki Raihan sudah sangat mengakar. "Ibu Siti," katanya kepada Bu Siti yang menangis ketakutan. "Kasus ini sangat berat. Kita butuh bantuan yang lebih besar." Setelah Ustadz Ahmad pergi, Raihan merasa semakin marah kepada ibunya. Ia menganggap Bu Siti telah berkhianat dengan mendatangkan orang untuk menghancurkan kekuatannya. "Ibu kenapa bawa orang itu ke sini?" bentak Raihan kepada ibunya. "Nak, ibu cuma ingin kamu sembuh. Kamu sudah bukan anak ibu yang dulu," jawab Bu Siti sambil menangis.
Sembuh? Saya tidak sakit. Saya sehat dan kuat. Lebih kuat dari sebelumnya. Raihan berteriak dengan amarah yang meledak-ledak. Bu Siti menatap anaknya dengan mata yang penuh air mata. Sosok yang berdiri di hadapannya benar-benar sudah bukan lagi Raihan yang ia kenal. Anak yang dulu penuh kasih sayang dan kelembutan kini telah berubah menjadi sosok yang mengerikan dan penuh kebencian. Malam itu, Bu Siti memutuskan untuk tidur di rumah saudarinya karena merasa tidak aman tidur satu atap dengan anaknya sendiri. Raihan dibiarkan sendirian di rumah bersama Budi yang sudah semakin ketakutan. "Han, gue rasa kita harus cari bantuan untuk melepas kekuatan itu dari diri lu," kata Budi dengan suara bergetar. Raihan menatap Budi dengan tatapan yang menusuk. "Kamu juga mau mengkhianatiku seperti ibu?" "Bukan begitu, Han. Gue cuma..." Budi tidak sempat menyelesaikan kalimatnya karena tiba-tiba pocong muncul di hadapannya dan mencengkram lehernya. "Jangan berani-berani menghalangi tuanku," kata pocong dengan suara yang serak dan mengerikan. Budi tersedak dan hampir pingsan karena cengkeraman pocong tersebut. Raihan hanya tersenyum melihat sahabatnya yang tersiksa. "Lepaskan dia," perintah Raihan akhirnya. "Aku punya rencana yang lebih menarik untuk dia." Pocong melepaskan cengkeramannya dan Budi terjatuh ke lantai sambil batuk-batuk dan memegang lehernya yang sakit. Ia menatap Raihan dengan mata yang penuh ketakutan. "Han, lu udah berubah jadi monster," bisik Budi. "Monster?" Raihan tertawa. "Aku bukan monster, Bud. Aku adalah tuan dari para monster. Dan kamu adalah orang yang telah menciptakan tuan ini." Hari-hari berikutnya, Raihan mulai merencanakan aksi-aksi yang lebih besar dan mengerikan. Ia tidak lagi puas hanya mengganggu orang-orang yang pernah menyakitinya. Ia ingin menciptakan kekacauan yang lebih besar di lingkungan sekitarnya. "Tuan," bisik genderuwo suatu malam. "Kami sudah bosan hanya mengganggu beberapa orang saja. Bisakah kami melakukan sesuatu yang lebih besar?" "Maksudmu?" tanya Raihan. "Bagaimana kalau kami menguasai seluruh kampung ini? Kami bisa membuat semua orang di sini menjadi budak-budak kami," jawab kuntilanak dengan suara yang menggoda. Raihan merenung sejenak. Ide itu terdengar sangat menarik baginya. Dengan menguasai seluruh kampung, ia akan menjadi penguasa yang ditakuti dan disegani oleh semua orang. "Bagaimana caranya?" tanya Raihan tertarik. "Kami butuh lebih banyak jimat kekuatan. Dan untuk mendapatkannya, kami butuh korban jiwa manusia yang benar-benar suci," jawab pocong. Raihan berpikir tentang siapa yang bisa menjadi korban. Tiba-tiba, ia teringat pada ibunya yang masih memiliki hati yang bersih dan suci. Sebuah ide jahat mulai terbentuk dalam pikirannya. "Bagaimana kalau korbannya adalah ibu saya?" tanya Raihan tanpa perasaan. Makhluk-makhluk halus itu langsung bergembira mendengar usulan Raihan. "Excellent choice, Tuan. Jiwa ibu Anda sangat suci dan penuh cinta. Itu akan memberikan kami kekuatan yang sangat besar." Mendengar percakapan itu, Budi yang masih berada di ruangan yang sama merasa terkejut luar biasa. "Han, lu nggak bisa lakuin itu. Itu ibu lu sendiri." Raihan menoleh kepada Budi dengan tatapan dingin. "Ibu sudah mengkhianatiku dengan mendatangkan ustadz itu. Dia pantas mendapat balasannya." "Han, lu udah gila. Itu ibu kandung lu." Budi berusaha menyadarkan Raihan. "Diam," bentak Raihan. Kuntilanak langsung muncul di belakang Budi dan mencakar punggungnya sampai berdarah. Budi berteriak kesakitan dan jatuh tersungkur ke lantai. Ia menyadari bahwa Raihan sudah benar-benar hilang dalam kegelapan. Sahabat yang dulu ia kenal sudah tidak ada lagi. Keesokan harinya, Raihan menemui ibunya yang sedang menginap di rumah bibinya. Ia berpura-pura menyesal dan meminta maaf atas perilakunya yang kasar. "Ibu, maafin Raihan ya." Raihan sadar kalau Raihan udah salah, kata Raihan dengan suara yang dibuat-buat lembut. Bu Siti menatap anaknya dengan mata berkaca-kaca. "Beneran, Nak? Kamu udah sadar?" "Iya, Bu. Raihan udah sadar. Raihan mau berubah jadi anak yang baik lagi seperti dulu," jawab Raihan sambil memeluk ibunya. Bu Siti merasa sangat lega mendengar perkataan anaknya. Ia kira doa-doanya selama ini telah dikabulkan Tuhan. Tanpa curiga, ia memutuskan untuk pulang ke rumah bersama Raihan. "Tapi Bu," kata Raihan saat mereka sudah berada di rumah. Untuk membuktikan kalau Raihan benar-benar berubah, Raihan mau lakuin ritual pembersihan jiwa. "Ibu mau bantu Raihan?" Bu Siti mengangguk tanpa curiga. "Tentu, Nak.
Ibu akan bantu apa saja untuk kesembuhan kamu. Malam itu, Raihan membawa ibunya ke halaman belakang rumah. Ia sudah menyiapkan semua perlengkapan ritual yang diajarkan makhluk-makhluk halus kepadanya. Lilin-lilin hitam dinyalakan membentuk lingkaran, kemenyan dibakar hingga asapnya mengepul ke udara, dan berbagai jimat diletakkan di posisi-posisi tertentu. "Raihan, ini ritual apa?" tanya Bu Siti mulai merasa curiga melihat suasana yang mencekam. "Ritual pembersihan jiwa, Bu. Ibu cuma perlu duduk di tengah-tengah lingkaran itu dan berdoa," jawab Raihan dengan senyum yang tampak menyeramkan di bawah cahaya lilin. Bu Siti duduk di tengah lingkaran sesuai permintaan anaknya. Namun, begitu ia duduk, tiba-tiba Raihan mulai membaca mantra-mantra dalam bahasa yang tidak dimengerti Bu Siti. Suaranya bergema dengan nada yang menakutkan, angin mulai bertiup kencang, padahal malam itu sebelumnya tidak ada angin sama sekali. Suhu udara turun drastis hingga Bu Siti menggigil kedinginan. Yang paling mengerikan, dari balik pepohonan mulai bermunculan sosok-sosok makhluk halus yang menakutkan. "Raihan, apa yang kamu lakukan?" teriak Bu Siti ketakutan. Raihan tidak menjawab. Ia terus membaca mantra sambil menatap ibunya dengan tatapan yang kosong. Makhluk-makhluk halus mulai mengelilingi Bu Siti dengan gerakan yang menakutkan. "Tuan, apakah kami boleh mulai?" tanya Pocong kepada Raihan. "Mulai," jawab Raihan dengan nada dingin. Makhluk-makhluk halus itu mulai menyerap energi kehidupan Bu Siti. Bu Siti merasakan tubuhnya semakin lemah dan lemas. Napasnya mulai terengah-engah dan pandangannya mulai kabur. "Raihan nak, tolong ibu," bisik Bu Siti dengan suara yang semakin lemah. Mendengar suara ibunya yang meminta tolong, tiba-tiba ada sesuatu dalam diri Raihan yang bergejolak. Sebagian kecil dari jiwa aslinya yang masih tersisa mulai berontak melawan kekuatan gelap yang menguasainya. "Hentikan!" teriak Raihan tiba-tiba. Makhluk-makhluk halus itu terkejut mendengar perintah tuannya yang mendadak berubah. "Tuan, mengapa dihentikan? Kami hampir selesai." "Hentikan sekarang juga," bentak Raihan lagi. Namun, makhluk-makhluk halus itu tidak mau menuruti perintah Raihan. Mereka sudah terlalu menikmati energi kehidupan Bu Siti dan tidak mau melepaskannya begitu saja. "Maaf, Tuan. Kami tidak bisa berhenti. Jiwa ini terlalu lezat untuk dilewatkan," kata kuntilanak dengan suara mengejek. Raihan menyadari bahwa ia sudah kehilangan kontrol terhadap makhluk-makhluk halus yang selama ini ia anggap sebagai budaknya. Ternyata, merekalah yang telah mengendalikannya sejak awal. Dalam kepanikan, Raihan mencoba menghampiri ibunya untuk menolongnya. Namun, genderuwo menghadang jalannya dan mendorongnya sampai terjatuh. "Jangan mengganggu proses ini, manusia lemah," kata genderuwo dengan suara mengaum. Bu Siti menatap anaknya dengan mata yang mulai redup. "Raihan, ibu sayang sama kamu apapun yang terjadi." Kata-kata terakhir ibunya membuat hati Raihan hancur berkeping-keping. Ia baru menyadari betapa besar kesalahan yang telah ia perbuat. Ia telah mengorbankan orang yang paling ia sayangi demi kekuatan yang ternyata palsu. "Ibu! Ibu!" teriak Raihan sambil berusaha merangkak mendekati ibunya. Namun, tubuhnya seperti terikat oleh kekuatan gaib yang tidak terlihat. Bu Siti tersenyum lemah kepada anaknya sebelum akhirnya menghembuskan napas terakhir. Tubuhnya terjatuh lemas di tengah lingkaran ritual, sementara makhluk-makhluk halus tertawa puas telah berhasil menyerap seluruh energi kehidupannya. "Terima kasih, Raihan," kata Pocong sambil tertawa mengerikan. "Berkat kamu, kami mendapat makanan yang sangat lezat. Dan sekarang," sambung kuntilanak, "giliran kamu yang menjadi makanan kami." Raihan terkejut mendengar perkataan itu. "Apa maksud kalian? Kamu pikir kami butuh tuan?" tanya genderuwo sambil mengaum. "Kami hanya membutuhkanmu untuk mencari korban-korban jiwa yang suci. Sekarang tugasmu sudah selesai." Makhluk-makhluk halus itu mulai mengelilingi Raihan dengan niat untuk menyerap jiwanya juga. Namun, pada saat yang sama, jimat yang selama ini dibawa Raihan kembali bercahaya terang. Cahaya jimat itu tidak hanya mengusir makhluk-makhluk halus, tapi juga mulai menyerap kembali semua energi gelap yang telah mengkontaminasi jiwa Raihan. Proses itu sangat menyakitkan, seperti ada ribuan jarum yang menusuk-nusuk seluruh tubuhnya dari dalam. "Arg!" Raihan berteriak kesakitan sambil menggeliat-geliat di tanah. Selama proses pembersihan jiwa itu berlangsung, Raihan melihat kilas balik dari semua perbuatan jahat yang telah ia lakukan. Ia melihat bagaimana ia telah menyakiti orang-orang yang tidak bersalah, bagaimana ia telah mengabaikan ibunya yang sakit, dan bagaimana ia telah membiarkan dirinya dikuasai oleh kekuatan gelap. Yang paling menyakitkan adalah ketika ia melihat kembali saat-saat terakhir ibunya. Wajah Bu Siti yang penuh kasih sayang meski dalam keadaan sekarat,
kata-kata terakhirnya yang penuh pengampunan, dan senyum lemahnya yang masih tulus meski anaknya sendiri yang telah membunuhnya. "Ibu, maafin Raihan, maafin Raihan." Tangis Raihan sambil terus berteriak kesakitan. Proses pembersihan itu berlangsung selama berjam-jam. Ketika matahari mulai terbit, akhirnya jimat itu berhenti bercahaya dan Raihan jatuh pingsan di samping jenazah ibunya. Budi yang mendengar teriakan Raihan dari dalam rumah akhirnya memberanikan diri untuk keluar. Ia menemukan Raihan yang pingsan dan Bu Siti yang sudah meninggal dunia. Dengan tangan gemetar, ia memeriksa nadi Bu Siti dan memastikan bahwa wanita baik hati itu sudah tidak bernyawa lagi. Beberapa jam kemudian, Raihan tersadar dari pingsannya. Yang pertama ia lihat adalah wajah Budi yang penuh air mata dan jenazah ibunya yang terbaring dingin di sampingnya. "Ibu," bisik Raihan dengan suara serak. Ia merangkul jenazah ibunya sambil menangis sejadi-jadinya. "Ibu, maafin Raihan. Raihan udah jadi anak durhaka. Raihan udah membunuh ibu." Budi tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya bisa menemani Raihan yang terus menangis sambil memeluk jenazah ibunya. "Han," kata Budi akhirnya dengan suara bergetar. "Sekarang gimana?" Raihan menatap Budi dengan mata yang merah dan bengkak karena menangis. "Aku harus bertanggung jawab atas semua yang telah aku lakukan, Bud." Mereka memakamkan Bu Siti pada hari yang sama. Hanya beberapa tetangga yang datang melayat, karena sebagian besar orang di kampung itu sudah takut dengan Raihan sejak kejadian-kejadian aneh yang menimpanya beberapa waktu lalu. Saat jenazah ibunya diturunkan ke liang lahat, Raihan merasa jiwanya ikut dikubur bersama. Ia telah kehilangan orang yang paling berharga dalam hidupnya karena keserakahan dan ambisinya yang buta. Setelah pemakaman, Raihan kembali ke rumah yang sekarang terasa sangat sepi dan dingin. Tanpa kehadiran Bu Siti, rumah itu seperti kehilangan jiwanya. Raihan duduk di kamar ibunya sambil memegang foto Bu Siti yang tersenyum bahagia. "Bud," kata Raihan dengan suara yang sangat lemah. "Aku mau akhiri semua ini." "Maksudnya?" tanya Budi. Raihan menunjukkan jimat yang masih ia bawa. "Jimat ini adalah sumber dari semua malapetaka. Aku harus menghancurkannya." "Gimana caranya?" "Ki Sableng yang membuat jimat ini pasti punya cara untuk menghancurkannya. Kita harus menemui dia," jawab Raihan. Keesokan harinya, Raihan dan Budi berangkat ke Bogor untuk mencari Ki Sableng. Perjalanan itu dilakukan dengan hati yang berat, terutama bagi Raihan yang masih terpukul oleh kematian ibunya. Mereka tiba di gubuk Ki Sableng saat matahari hampir tenggelam. Gubuk itu terlihat semakin kusam dan menakutkan dibanding terakhir kali Budi datang ke sana. Asap hitam mengepul dari cerobong, dan suara-suara aneh terdengar dari dalam. "Ki Sableng," panggil Budi dari luar gubuk. Pintu gubuk terbuka dengan suara berderit yang menyeramkan. Seorang pria tua berambut putih panjang dan berantakan keluar dari gubuk. Wajahnya keriput dan matanya berwarna merah menyala. Ia adalah Ki Sableng, dukun santet yang telah mengajarkan ilmu hitam kepada Budi. "Budi," kata Ki Sableng dengan suara serak. "Kamu datang lagi. Dan siapa yang kamu bawa?" "Ini Raihan, Ki. Dia korban dari jimat yang pernah Ki berikan," jawab Budi. Ki Sableng menatap Raihan dengan seksama. Ia bisa merasakan sisa-sisa energi gelap yang masih menempel pada tubuh Raihan. "Ah, jadi kamu yang telah menggunakan jimatku. Bagaimana rasanya memiliki kekuatan yang besar?" "Hancurkan jimat ini," kata Raihan langsung to depan sambil mengeluarkan jimat dari sakunya. "Aku sudah tidak mau terikat dengan kekuatan gelap ini lagi." Ki Sableng tertawa keras mendengar permintaan Raihan. "Hancurkan? Kamu pikir itu mudah? Jimat itu sudah terikat dengan jiwamu. Satu-satunya cara untuk menghancurkannya adalah dengan mengorbankan nyawamu sendiri." Raihan menatap jimat di tangannya dengan tatapan yang kosong. "Kalau itu satu-satunya cara, saya siap melakukannya." "Raihan." Budi terkejut mendengar perkataan sahabatnya. "Lu nggak boleh mati. Udah cukup Bu Siti yang meninggal." "Bud," kata Raihan sambil menatap mata Budi. "Aku sudah tidak punya alasan lagi untuk hidup. Aku sudah membunuh ibu kandungku sendiri. Aku sudah menjadi monster yang mengerikan. Kematian adalah satu-satunya cara untuk menebus dosaku." Ki Sableng tersenyum puas melihat keputusan Raihan. "Bagus. Itu baru laki-laki sejati. Tapi ingat, kematianmu harus dilakukan dengan cara yang spesifik agar jimat itu benar-benar hancur." "Cara yang bagaimana?" tanya Raihan. "Kamu harus mati di tempat di mana kamu pertama kali terikat dengan makhluk-makhluk halus.
Dan kamu harus mati pada tengah malam, saat kekuatan gelap sedang mencapai puncaknya, jawab Ki Sableng. Raihan mengangguk mengerti. Kuburan tempat kami melakukan ritual itu. Benar. Dan ingat, kematianmu harus dilakukan dengan tanganmu sendiri. Tidak boleh ada yang membantumu, tambah Ki Sableng. Raihan dan Budi kembali ke Jakarta dengan hati yang berat. Sepanjang perjalanan, Budi terus berusaha membujuk Raihan untuk tidak melakukan rencana bunuh diri itu. Han, masih ada cara lain. Kita bisa cari bantuan Ustadz yang lebih kuat, atau kita bisa pergi jauh dari sini dan mulai hidup baru, kata Budi. Tidak ada gunanya, Bud. Jimat ini akan terus menghantui hidupku dimanapun aku berada. Dan yang lebih penting, aku tidak bisa hidup dengan beban dosa seberat ini, jawab Raihan dengan nada putus asa. Malam itu adalah malam terakhir Raihan di rumahnya. Ia menghabiskan waktu dengan membereskan barang-barang ibunya dan menulis surat untuk Budi. Budi, jika kamu membaca surat ini, berarti aku sudah pergi untuk selamanya. Maafkan aku karena tidak bisa menjadi sahabat yang baik untukmu. Maafkan aku karena telah menyeret kamu ke dalam dunia gelap ini. Aku berharap setelah aku mati, kamu bisa berubah menjadi orang yang baik dan meninggalkan kehidupan yang lama. Terima kasih sudah menjadi temanku, meski persahabatan kita berakhir dengan tragedi. Semoga Tuhan mengampuni dosa-dosa kita berdua. Tepat pada tengah malam, Raihan pergi ke kuburan tempat ia pertama kali melakukan ritual dengan makhluk-makhluk halus. Ia membawa pisau yang sama yang dulu digunakan untuk menggores telapak tangannya. Suasana di kuburan itu sangat mencekam. Angin bertiup kencang menerbangkan daun-daun kering. Bulan tertutup awan tebal, membuat kuburan itu terlihat semakin gelap dan menyeramkan. Raihan berdiri di tengah kuburan sambil memegang jimat dan pisau. Tiba-tiba, makhluk-makhluk halus yang dulu terikat dengannya mulai bermunculan satu persatu. Mereka tampak marah karena ikatan mereka dengan Raihan telah terputus. Manusia pengkhianat, kata Pocong dengan suara penuh amarah. Kamu telah memutuskan ikatan dengan kami. Kamu akan membayar pengkhianatanmu, tambah kuntilanak sambil tertawa mengerikan. Silakan, jawab Raihan dengan tenang. Tapi setelah ini, kalian tidak akan pernah bisa mengganggu siapapun lagi melalui jimat ini. Raihan mengangkat pisau ke atas dan mengarahkannya ke dadanya sendiri. Ibu, maafkan anakmu yang durhaka ini. Semoga dengan kematianku, jimat terkutuk ini akan hancur dan tidak akan ada lagi orang yang terjerat seperti aku. Namun, sebelum pisau itu menusuk dadanya, tiba-tiba terdengar suara yang sangat familiar. Raihan, jangan lakukan itu, nak. Raihan menoleh dan melihat sosok Bu Siti berdiri tidak jauh darinya. Wajah ibunya tampak bercahaya lembut dan tidak ada rasa dendam atau kemarahan di matanya. Ibu, bisik Raihan tidak percaya. Iya, nak. Ini ibu, jawab Bu Siti sambil tersenyum lembut. Makhluk-makhluk halus yang melihat kehadiran arwah Bu Siti langsung mundur ketakutan. Cahaya yang terpancar dari sosok Bu Siti membuat mereka kesakitan. Ibu datang untuk mengampuni kamu, nak, kata Bu Siti sambil berjalan mendekati Raihan. Ibu tahu kamu bukan bermaksud jahat. Kamu hanya tersesat. Tapi Bu, aku sudah membunuh ibu. Aku sudah jadi anak durhaka, tangis Raihan. Ibu tahu anakku yang sebenarnya bukan seperti itu. Anakku adalah anak yang baik, yang penuh kasih sayang, yang selalu merawat ibu dengan tulus, jawab Bu Siti sambil mengusap pipi Raihan. Sekarang, berikan jimat itu kepada ibu, pinta Bu Siti sambil mengulurkan tangannya. Raihan memberikan jimat itu kepada ibunya dengan tangan gemetar. Begitu jimat itu menyentuh tangan Bu Siti, jimat tersebut langsung terbakar dengan api putih yang sangat terang. Api itu tidak panas, tapi malah terasa hangat dan menenangkan. Dengan cinta seorang ibu yang tulus, jimat terkutuk ini kuhancurkan, kata Bu Siti sambil membiarkan jimat itu terbakar habis di tangannya. Makhluk-makhluk halus berteriak kesakitan saat jimat itu hancur. Ikatan mereka dengan dunia manusia terputus dan mereka terpaksa kembali ke alam mereka. Sekarang kamu bebas, nak, kata Bu Siti kepada Raihan. Tapi ingat, kebebasan ini bukan untuk kamu sia-siakan. Gunakanlah sisa hidupmu untuk berbuat kebaikan dan menebus kesalahan yang pernah kamu lakukan. Bagaimana caranya, Bu? Aku sudah merusak hidup banyak orang, tanya Raihan. Mulailah dengan meminta maaf kepada orang-orang yang pernah kamu sakiti. Kemudian, dedikasikan hidupmu untuk menolong orang-orang yang membutuhkan, seperti yang dulu selalu kamu lakukan, jawab Bu Siti. Sosok Bu Siti mulai memudar perlahan-lahan. Ibu harus pergi sekarang, nak.
Tapi ingat, ibu akan selalu menjaga kamu dari sana. Ibu, jangan pergi, teriak Raihan sambil berusaha merangkul sosok ibunya yang semakin transparan. Ibu sayang Raihan. Jadilah anak yang baik seperti dulu, kata Bu Siti sebelum sosoknya hilang sepenuhnya. Raihan menangis sendirian di tengah kuburan. Namun kali ini, air matanya bukan karena penyesalan yang menghancurkan, melainkan karena rasa syukur dan tekad yang baru untuk memperbaiki hidupnya. Keesokan paginya, Budi menemukan Raihan sedang duduk termenung di teras rumah. Ia terkejut melihat sahabatnya masih hidup. "Han, lu kenapa masih di sini? Bukannya lu mau?" Budi tidak melanjutkan kalimatnya. "Aku sudah bertemu dengan ibu semalam, Bud. Dia sudah mengampuniku dan menghancurkan jimat terkutuk itu," cerita Raihan sambil menatap langit pagi yang cerah. Budi menatap Raihan dengan tidak percaya. "Beneran?" "Beneran. Dan sekarang aku mau mulai hidup yang baru. Aku mau minta maaf kepada semua orang yang pernah aku sakiti dan aku mau dedikasikan sisa hidupku untuk berbuat kebaikan," jawab Raihan dengan tatapan yang sudah berbeda dari sebelumnya. Namun, takdir ternyata menghendaki yang lain. Beberapa hari kemudian, saat Raihan sedang mencari pekerjaan untuk memulai hidup barunya, ia terkena serangan jantung mendadak. Meski dilarikan ke rumah sakit, nyawanya tidak tertolong. Dokter yang merawatnya mengatakan bahwa serangan jantung itu disebabkan oleh stres dan tekanan psikologis yang luar biasa. Tubuh Raihan tidak kuat menahan beban emosional yang telah ia tanggung selama berbulan-bulan. Budi yang mendengar kabar kematian sahabatnya merasa hancur. Ia menyadari bahwa meski jimat telah dihancurkan, kerusakan yang telah ditimbulkannya pada jiwa dan raga Raihan sudah terlalu parah untuk diperbaiki. Saat jenazah Raihan dimakamkan di samping makam Bu Siti, Budi berdiri di sana sambil merenung. Ia melihat dua buah nisan yang berdampingan, ibu dan anak yang telah bersatu kembali dalam kematian. "Maafin gue, Han," bisik Budi sambil meletakkan bunga di atas makam Raihan. "Gue yang udah ngerusak hidup lu. Gue yang udah bawa lu ke dunia gelap." Setelah pemakaman itu, Budi memutuskan untuk berubah total. Ia meninggalkan kehidupan lamanya yang penuh kejahatan dan mulai hidup dengan jujur. Ia bekerja sebagai tukang bangunan dan menggunakan penghasilannya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Setiap minggu, Budi selalu mengunjungi makam Raihan dan Bu Siti untuk berdoa dan menceritakan perkembangan hidupnya. Ia merasa bahwa itu adalah cara terbaik untuk menebus dosanya kepada sahabat yang telah ia rusak hidupnya. Ironinya, Raihan yang dulunya sangat baik hati justru berakhir tragis karena terjerumus ke dalam kegelapan. Sementara Budi yang dulunya jahat, mendapat kesempatan kedua untuk memperbaiki hidupnya setelah melihat tragedi yang menimpa sahabatnya. Kisah persahabatan mereka menjadi pelajaran berharga bahwa kebaikan yang tidak dijaga dengan kuat bisa dengan mudah dirusak oleh pengaruh jahat. Dan bahwa setiap pilihan yang kita ambil dalam hidup akan membawa konsekuensi yang harus kita tanggung, tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang-orang yang kita sayangi. Di kampung itu, cerita tentang Raihan dan Budi menjadi legenda yang diceritakan turun-temurun sebagai peringatan tentang bahaya dari pergaulan yang salah dan kekuatan gelap yang bisa menghancurkan siapa saja, bahkan orang yang paling baik sekalipun. Dan setiap kali ada yang melewati kuburan tempat Raihan dimakamkan, mereka selalu merasa ada aura perdamaian dan pengampunan yang terpancar dari sana, seolah-olah jiwa Raihan dan Bu Siti telah menemukan ketenangan abadi dalam pelukan kasih sayang yang tidak pernah pudar. Terima kasih yang sebesar-besarnya sudah setia mendengarkan kisah sampai selesai. Kehadiran kalian adalah motivasi terbesar bagi kami untuk terus menghadirkan cerita-cerita horor yang tidak hanya menegangkan, tapi juga penuh dengan ironi kehidupan yang menggugah pikiran. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi agar kalian tidak melewatkan kisah-kisah berikutnya yang pastinya akan membawa kalian masuk lebih dalam ke dunia misteri dan keanehan yang menggelitik rasa penasaran. Sampai jumpa kembali di cerita selanjutnya. Semoga malam kalian penuh kedamaian, dan keberanian kalian tak pernah surut menghadapi kegelapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.